Bagaimana dengan Abu Dzar Al-Ghifari? Muka surat 62. Abu Dzar Al-Ghifari kata Nabi, dia nanti hidup sendiri, mati sendiri, dibangkitkan sendiri. Lalu kemudian dia berpesan, nanti kalau aku mati, mandikan aku, kafankan aku, mandikan saya, kafankan saya, bawa jenazah saya, letakkan tepi jalan. Istri, anak-anak saya, mandikan saya, kafankan saya, letakkan jenazah saya tepi jalan. Nanti akan ada orang yang lalu. Tak lama sesudah itu lalulah sekelompok orang. Rupanya yang diantara yang lalu itu ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, ini siapa? Coba buka, tengok wajah dia. Abu Dzar Al-Ghifari. Inilah hadis yang pernah aku dengar dulu. Nabi mengatakan Abu Dzar ini nanti meninggal sendiri, dan apa yang dikatakan Nabi tepat terjadi pada hari ini. Lalu kemudian manakala dibawa, kata anak-anaknya, ada pesan Abu Dzar Al-Ghifari. Apa itu? Pesan Abu Dzar Al-Ghifari, dia bersumpah, kamu tidak akan naik kendaraan hingga kamu makan terlebih dahulu. Sampai sesudah meninggal pun ingin bagi orang makan. Masya Allah, tabarakallah. Orang di Brunei ini pun luar biasa. Saya makan sikit, tapi di Brunei ini sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Ini pesan Abu Dzar Al-Ghifari. Nampaknya bila agak sepekan ini agak gemuk lah saya sikit. Itu. Jadi jangan tamu-tamu ini bagi pergi sebelum makan dulu. Sumpah Abu Dzar Al-Ghifari. Sudah meninggal pun tetap memesankan supaya bagi tamu-tamu makan. Masya Allah, tabarakallah. Berikutnya Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, bila aku mati nanti, jangan iringkan jenazahku dengan bejana besi yang dibagi api. Di zaman dulu bila ada orang besar meninggal, itu diambil bejana besi, dipakai arang, dinyalakan. Ini yang meninggal ini adalah Abdul Somad. Kata Abu Dzar, kata Abu Hurairah, nanti bila aku mati, jangan buat macam itu. Buat macam biasa sahaja. Lalu kemudian cepat-cepat kuburkan aku. Jangan tahan jenazahku lama-lama. Lalu kemudian jangan meratap. Menangis, Ustaz, menangis boleh. Sebab Nabi manakala ada perempuan menangis, kata Nabi, kata Umar, jangan kamu menangis. Kata Nabi, da'hunna, biarkan dia menangis. Yang tak boleh itu meratap. Meratap itu macam mana? Kenapa laki aku yang mati? Kenapa tak laki dia? Itu tak boleh. Itu meratap namanya. Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Siapa yang memukul-mukul pipi, menarik rambut, tak boleh. Makanya tahan lidah, tahan tangan, tahan hati. Adapun air mata, Nabi pun menangis manakala anak dia meninggal. Umur 18 bulan, namanya Ibrahim, dari Maria Al-Qibtiyah. Menangis Nabi. Kata sahabat, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Amat tarda, engkau tak rida dengan meninggal ini? Kata Nabi, aku bukan tak rida. Ini air mata kasih sayang. Jadi air mata memang tak boleh ditahan. Jadi air mata yang tak boleh itu menangis. Yang tak boleh itu meratap. Menangis boleh. Lalu kemudian datanglah orang menjenguk, melawat manakala dia sakit. Apa kata Marwan? Allah, mudah-mudahan Allah berikan engkau kesembuhan ya Abu Hurairah, cepat lekas sembuh, lekas sihat ya. Apa kata dia? Allahumma inni uhibbu liqa'ak fa ahbib liqa'i. Aku suka berjumpa dengan engkau ya Allah, maka aku ingin engkau pun suka juga berjumpa dengan aku. Lepas itu Marwan pergi, tak sampai ke ujung pasar, dia pun meninggal dunia. Jadi kematian itu adalah berjumpa. Ustaz sendiri macam mana memandang kematian? Saya memandang kematian itu begini. Bila saya di sini, saya bersama dengan Ustaz. Saya berkasih sayang dengan Ustaz kerana Allah. Bila saya turun ke bawah, saya akan bersama dengan tuan-tuan puan. Tuan-tuan pun juga sayang dengan saya. Bila saya di sini, saya bersama dengan Haziq, saya bersama dengan Sami, saya bersama dengan istri saya. Tapi kalau saya ditakdirkan Allah pindah,
Saya akan bersama dengan emak saya, dengan ayah saya, dengan datuk saya, dengan sahabat-sahabat saya. Jadi saya memandang kematian rasa-rasanya macam itulah. Tapi tak pernah saya cakapkan itu ke istri saya. Saya takut dia tersinggung. Tapi kalau dia tonton, tentu ini nanti dia akan tonton di Ustaz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Tapi untuk terus langsung ke dia, tak saya katakan, aku kalau mati aku tak sedih sebab aku akan jumpa dengan mak aku. Tak, tentu dia akan sakit hati. Tapi boleh dia tonton supaya dia siap berpikir, oh ada masanya ini orang akan mati dan kita tidak perlu. Tapi jangan sebab ini lalu kemudian kita esok naik kereta, kita buat 160. Bila isteri bertanya, abang tak takut mati ke? Kalau aku mati, aku ingin berjumpa dengan Allah. Saya tak ada ajarkan macam itu. Makna ini bahawa kita tetap hidup biasa, tapi kita tak cari mati. Itu namanya mencari mati. Bukan tak takut mati. Nah ini. Jadi saya memang sampaikan ini memang mesti hati-hati. Sebab saya tak ingin selepas ini orang ramai salah faham. Maka kita nanti ada soal jawab supaya jangan sampai umat ni salah faham.